Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Resilient, anak Tuhan harus tangguh. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membacakan dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema mengikat hidup pada panggilan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita umat-umat Tuhan, kita pasti ingin hidup benar. Kita pasti ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Kita pasti ingin berkemenangan. Kita pasti ingin hidup kita berdampak bagi orang lain. Tetapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, tetapi hidupnya mudah goyah. Banyak anak-anak Tuhan yang aktif di gereja, namun lemah ketika menghadapi pencobaan. Banyak anak-anak Tuhan yang tahu firman, tapi selalu gagal jatuh kepada kesalahan yang sama. Bukan karena mereka tidak percaya, bukan karena Tuhan tidak menyertai, tetapi seringkali karena hidup mereka tidak terikat dengan kuat oleh kebenaran. Rasul Paulus ketika berbicara tentang perlengkapan senjata Allah, tidak memulai dengan pedang, bukan memulai dengan perisai, melainkan dengan satu perlengkapan yang sangat mendasar. Di dalam Efesus 6 ayat 14 bagian A dituliskan, jadi berdirilah tegap. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama disampaikan adalah ikat pinggang. Berikat pinggangkan kebenaran. Mengapa ikat pinggang? Karena tanpa ikat pinggang, pakaian seorang prajurit akan longgar. Tanpa ikat pinggang, gerakannya terbatas. Tanpa ikat pinggang, senjatanya tidak bisa dipakai dengan efektif. Hari ini kita akan melihat dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Dan kita memahami bahwa kebenaran bukan hanya soal identitas, tetapi soal hidup yang terikat kuat pada panggilan Allah. Yang pertama, kebenaran mengikat hidup kita pada tujuan ilahi. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ada kalimat yang mengatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, kita dipilih bukan hanya untuk diselamatkan,
Tetapi kita dipilih, kita juga mau dipakai menjadi alat Tuhan. Kita juga diutus oleh Tuhan. Bukan hanya untuk menikmati kasih karunia, tetapi untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Masalahnya banyak orang Kristen bukan tidak tahu siapa dirinya, tetapi tidak tahu untuk apa ia hidup. Tanpa kebenaran, maka hidup akan menjadi reaktif, bukan terarah. Tanpa kebenaran, keputusan diambil berdasarkan emosi, bukan firman Tuhan. Tanpa kebenaran, panggilan rohani dikalahkan oleh kenyamanan dunia. Roma 12 ayat 2 bagian A dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kebenaran itu seperti ikat pinggang, mengikat hidup kita agar tidak longgar kemana-mana. Mengikat hidup kita agar kita itu bisa fokus, tidak ditarik oleh dunia. Ikat pinggang itu mengikat kita untuk menopang, sehingga semua keputusan hidup itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup tanpa ikat pinggang kebenaran mudah terseret arus zaman. Yang kedua, kebenaran menyatukan status rohani dengan praktek hidup. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di sana menyebutkan status kita dengan sangat tinggi. Kita sebagai umat-umat Allah dikatakan bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu status kita. Dituliskan, dinyatakan dengan sangat tinggi. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 membawa kita kembali kepada kenyataan. Dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu telah menjadi umat-Nya. Artinya status yang baru ini harus terlihat dalam cara hidup yang baru. Gak bisa kita sudah menjadi umat yang kudus, kita imamat yang rajani, kita bangsa yang dipilih oleh Tuhan, kepunyaan Allah, tapi kita masih hidup dengan cara hidup yang lama. Masalah yang sering terjadi, status rohani tinggi, tetapi hidup sehari-hari longgar, hidup sehari-hari sama dengan orang-orang dunia, orang-orang yang gak percaya. Masalah yang sering terjadi adalah identitas. Benar, tetapi perilaku belum berubah, masih hidup dengan cara yang lama. Di gereja rohani, di luar gereja kompromi dengan cara-cara duniawi. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dituliskan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran tidak hanya didengar, tidak hanya diketahui, tidak hanya dihafal, tetapi dipakai, kita kenakan, mengikat hidup kita setiap hari. Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ikat pinggang kebenaran menyatukan apa yang kita akui dengan apa yang kita jalani. Yang ketiga, kebenaran menjaga hidup kita siap dalam pertempuran rohani. Kita sebagai orang-orang Kristen
Hidup kita adalah hidup yang diperhadapkan dengan peperangan rohani setiap hari. 1 Petrus 5 ayat 8 dituliskan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis tidak selalu menyerang dengan dosa yang besar, dengan kejahatan yang besar. Seringkali ia menyerang dengan kompromi dengan hal-hal yang kecil. Iblis seringkali menyerang dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Menyerang dengan kebenaran yang dikendorkan. Tentara tanpa ikat pinggang akan jatuh oleh pakaiannya sendiri. Keserimpet. Begitu juga orang percaya jatuh bukan karena iblis terlalu kuat, bukan. Tetapi karena hidup tidak terikat pada kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran membuat hidup kita siap berdiri, bukan sempurna, tetapi berdiri teguh. Yang selanjutnya, yang keempat, kebenaran menjaga kita tetap hidup dalam terang. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Banyak orang yang sudah keluar dari kegelapan, tetapi belum hidup sepenuhnya di dalam terang. Keluar dari kegelapan adalah satu langkah. Tetapi hidup dalam terang membutuhkan kebenaran yang terus mengikat hidup. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 9 sampai 10, di sana intinya kamu telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi ikat pinggang kebenaran menjaga kita tidak kembali longgar, tidak kembali kompromi dengan dunia. Ikat pinggang kebenaran itu menjaga kita tidak hidup ganda dengan standar yang ganda. Menjaga kita tidak bermain di wilayah yang abu-abu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita, kita adalah umat pilihan, bukan umat sembarangan. Kita dipanggil untuk hidup di dalam terang. Kita diperlengkapi dengan kebenaran. Apa yang saat ini mengikat hidup saya? Firman atau perasaan yang mengikat hidup kita? Di bagian mana kebenaran masih longgar dalam hidup saya? Di mana kita masih suka kompromi dengan hal-hal duniawi? Apakah hidup saya sungguh mencerminkan panggilan Allah? Efesus 6 ayat 14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Tanpa ikat pinggang kebenaran, hidup rohani akan longgar dan mudah jatuh. Tetapi ketika kebenaran mengikat hidup kita, kita berdiri teguh, kita melangkah pasti, dan kita hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang memimpin hidup kami dengan kebenaran-Mu. Kiranya hidup kami boleh terus diikat oleh kebenaran-Mu Tuhan. Kami hidup melangkah sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh hidup berdampak. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menguduskan kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih, memberkati umat-umat-Mu, keluarga GPD Ilsa Magelang dimanapun mereka berada.
Dalam-Mu Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kiranya kami keluarga GBD Ilsade Magelang senantiasa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.